Salam jumpa. Minum jeruk hangat dulu ya. Perkenalkan, nama saya Edi Badai. Woi Badai. Tapi lebih lengkapnya Edi Badai Aqua. Apa itu Aqua? Edi Badai agak kurang waras. Ya, memang untuk menyampaikan sesuatu yang dahsyat dan murni, memang kita harus agak kurang waras. Apalagi saya menghadapi saudara-saudara saya yang juga kadang mengedit, memframing video saya. Mereka itu kan orang waras, jadi harus dihadapi dengan cara yang kurang waras. Edi Badai Aqua, Edi Badai agak kurang waras. Tetapi terimalah apa yang saya sampaikan supaya Anda menjadi waras. Oke? Dan dasar dari semua itu, saya yang sudah mengalami pencerahan dan saya yang sudah menjadi manusia ilahi karena ada roh Tuhan di dalam saya. Dasar saya adalah mencintai semua makhluk dan mencintai alam ini. Habul minanas, habul minullah, habul minal alam. Kalau orang Buddha bilang sabi sata nafantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. I love you all. Bersama Edi Badai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Ikhwan Fillah ya, di channel kesayangan kita semua atau di room JCC ya. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesehatan tentu hari ini, dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bagi umat muslim, kita di satu majelis di JCC pada malam hari ini, tentu dengan bincang-bincang kepada saudara kita Edi Badai yang begitu fenomenal ya, banyak digandrungi oleh siapapun di luar sana, baik Kristen maupun agama lain gitu ya. Ini orang kok sangat fenomenal banget ya. Kesempatan teman-teman di JCC untuk bertanya apa saja. Tentu kita perlukan pertanyaan-pertanyaan yang kritis gitu ya. Tentu dengan memulai saya bertanya ke Pak Edi dulu dengan mengucapkan salam, selamatkan malam Pak Edi, selamat datang di sini. Selamat malam. Apa kabar? Baik. Oke, baik. Pak Edi, saya mendengar profesi Anda itu seorang seniman, betul ya? Betul. Sip. Apakah seniman itu ya membuat Anda happy di dunia ini? Membuat saya happy. Saya happy itu bukan karena sebab. Kalau kebahagiaan masih ada sebabnya, itu tingkatnya belum tingkat tinggi. Itu masih kebahagiaan yang ada sebabnya. Oke, baik. Apakah seni itu ada hubungannya dengan religi atau keyakinan Anda sekarang ini? Ada hubungan nggak? Sinkron misalnya? Nggak ada. Ya. Hidup saya nggak ada religi. Tapi saya lihat orang kalau ke gereja itu ada musik loh. Nah, ini gimana menyikapi ini? Sebenarnya musik itu adalah ekspresi. Jadi kekristenan itu bukan masalah ibadah, bukan masalah tata cara. Kekristenan adalah hubungan yang dipulihkan kepada Tuhan melalui penebusan Kristus. Nah, terus hari Minggu itu bukan ibadah, itu bentuk ibadah berkumpul. Kalau ibadah yang sejati itu adalah Roma 12:1 dan 2, yaitu mempersembahkan tubuh yang lama digantikan dengan
spirit yang baru. Itulah ibadah yang sejati. Sebenarnya Alkitab mengatakan begitu. Namun karena berjalannya waktu, orang Kristiani nggak ngerti. Pendeta nggak ngutbahkan yang begitu. Jadi artinya pendeta ini nggak ngerti bahwa Yesus sebenarnya itu nggak memerintahkan orang ke gereja kan gitu. Cuman di Bible kalau nggak salah itu ya, di Bible nggak ada perintah ke gereja loh. Kok bisa mereka pada ke gereja? Ada apa dengan? Begini, karena ke gereja itu adalah sebenarnya ya gini loh, pendeta itu tidak menerangkan secara esensi. Karena diterangkan tidak diterangkan, mungkin pikiran setiap orang itu berbeda. Ada pendeta kan tidak mempengaruhi keselamatan, ya kan? Hai kamu ke gereja, padahal gereja itu orangnya. Gereja itu berbicara mengenai orangnya, bukan gedungnya, ya kan? Gereja itu pribadi dan korporat. Gimana? Anda pernah ke gereja? Oh, pernah. Saya bahkan bahkan memimpin juga pernah. Saya nyetak orang jadi pendeta juga biasa. Iya, tapi saya lihat di gereja itu di Bible nggak ada perintah. Yesus memang nggak merintahin ke gereja hari Minggu, kok nggak ada itu. Terus kemudian itu tata cara dalam gereja. Nah ini dari mana ini sumbernya kok ada ginian? Jadi begini Bang, jadi begini. Supaya kita semua tahu ya. Ya mungkin kalau Kristiani sebenarnya tahu, tetapi jadi gini. Gereja itu kan ketika orang masuk organisasi itu ada aturan Pak. Tetapi orang yang di dalam organisasi pun sendiri ngerti bahwa ini memang aturan organisasi bukan firman. Nangkep. Misalnya, besok kamu latihan kur, kalau nggak tampil kur pakai batik, itu sebenarnya itu bukan masuk kepada esensi. Jadi makanya tergantung leadernya. Gitu. Tapi ornamen dalam gereja itu ada patung Yesus, ada yang lain-lain gitu, gimana itu? Itu apa fungsinya gitu? Fungsinya ya tiap orang kan nggak sama Bang. Itu fungsinya bisa jadi satu pencetus perkumpulan itu. Misalnya Katolik itu kan sebenarnya kalau bahasa dalam kita itu namanya pertemuan yang ditemukan oleh ini. Nah orang Pentakosta ditemukan oleh ini gitu loh. Jadi karena kekristenan memang sebenarnya bukan agama, tapi hubungan batiniah kepada Tuhan, maka ekspresinya nggak akan sama. Saya punya murid nih 5, misalnya dia terdorong, dia ada panggilan untuk membuka perkumpulan, gitu, perkumpulan orang percaya, maka sendiri-sendiri nggak sama, karena itu fungsinya kumpul aja, karena gereja itu orangnya. Iya, tapi paham. Tapi kan gereja ini kan tentu dan pendeta-pendeta ini terus denom-denomnya banyak. Ada Katolik, ada Protestan, ada KTP gitu loh. Ya. Nah ini gimana menyikapi kok banyak denom gitu? Banyak denom itu begini. Banyak denom itu sebenarnya denom itu fungsinya adalah mempermudah organisasi. Sebenarnya kalau saya ini ya, saya ngerti Alkitab nih. Saya ngeliat orang Katolik, saya orang HKBP, GBDI itu sebenarnya sama, itu tubuh Kristus. Cuma ketika orang esensinya nggak dalam, dia taunya, oh aku HKBP kok, oh aku ini. Tapi kalau dia udah ngerti ini, walah, iki yo tubuh Kristus. Kepalanya di Kristus, tubuhnya kita hanya yang membedakan adalah organisasi, tradisi, tata cara begitu. Tapi saya lihat mereka itu apa ya? Mereka sepertinya berlomba-lomba untuk memperbanyak perpuluhan. Apakah Anda termasuk korban perpuluhan? Apa seperti apa? Perpuluhan itu kalau Anda tahu gereja Protestan itu ya, GKJ, GKI, HKBP itu nggak ada. Perpuluhan itu banyak di GPDI, gereja-gereja karismatik. Nah, saya paham semua itu. Saya ngajar kok. Wow, itu perpuluhan fungsinya apa sih kalau menurut Anda? Kalau gitu boleh dijelaskan? Kalau perpuluhan, kalau di perjanjian lama kan jelas untuk Imam Lewi. Kalau di perjanjian baru itu sebenarnya dikelola gereja untuk banyak hal, antara lain untuk menghidupi pemimpin, yaitu gembala, yaitu pendeta. Jadi juga untuk segala macam, tergantung setiap lokal itu berbeda, tergantung pengelolaannya. Oke. Menurut Anda ini perpuluhan semacam kerelaan hati atau semacam kewajiban? Nah,
kalau yang Anda bertanya kepada saya, kalau menurut saya yang mereka lakukan itu bisa ambil dari perjanjian lama, bisa yang sudah ngerti dari perjanjian baru, kerelaan yang tahu perjanjian baru, maka nggak ada perpuluhan, adanya kerelaan hati, begitu. Jadi nggak ada paksaan di dalamnya ya? Nggak ada. Sebenarnya. Oke, baik, saya pindahkan dulu ke teman yang lain. Pak Julian, mungkin dilanjut pertanyaan tadi. Silakan Pak Julian. Ya, Halo. terima kasih Bang Handi. Ya. Sebetulnya saya mau menanyakan tadi sifatnya personal sih Bang, tapi karena tadi Bang Handi menyinggung tentang satu hal, jadi mungkin saya mau menanyakan itu saja, boleh Bang Handi? Ya, boleh, bebas. Ya itu tadi Bang Edi Badai, saya mau nanya tentang perpuluhan tadi. Tadi Abang menyampaikan kalau itu sifatnya kerelaan, kalau berdasarkan dari perjanjian baru. Ya. Nah, sementara yang namanya rela itu kan harusnya sukarela, sesuai dengan kemampuan. Tapi kenapa ditentukan besarannya, gitu? Enggak. Ini nanti menjadi memberatkan bagi yang kurang mampu, gitu kan, Bang? Iya, yang ditentukan itu yang menganut perpuluhan, Bang. Kalau yang tidak menganut perpuluhan itu tidak ada paksaan. Artinya ada gereja yang tidak menganut perpuluhan? Oh ada, makanya tadi saya sebut GKI, GKJ. Itu Anda tanya, kan nggak ada perpuluhan. Tapi sifatnya kerelaan. Kerelaan. Dan itu besarnya tidak ditentukan? Ya enggak, namanya rela kan nggak ditentukan. Oh baik Bang. Nah kalau tidak ditentukan Bang, lalu bagaimana bisa menghidupi gembala-gembalanya? Ya. Tentu kan hasilnya tidak maksimal. Begini. Operasional yang tidak sedikit. Pada realitanya ada memang gereja yang gembalanya juga mesti puasa, tidak makan, ya ada. Itu kalau sampai ke realita ya gimana lah. Kalau jemaatnya miskin ya gembalanya ikut apa kekurangan. Tapi banyak juga sih yang gembala itu dari pengusaha juga ada. Saya tuh tahu semua gitu sehingga saya bisa cerita. Baik. Jadi Bang, kalaupun memang yang tidak mampu, mungkin apakah ada yang sifatnya dibebaskan begitu? Kalau ada jemaat yang tidak mampu, kurang mampu, saya bilangnya mungkin seperti itu. Jadi begini, kalau gereja yang perjanjian baru benar itu nggak ada urusan, lo nggak ngasih duit juga nggak apa-apa. Tetapi nggak ada sih jemaat yang nggak ngasih duit, nggak ada sih. Pasti dia merasa bahwa ketika dia dibina, ya kan. Wong kita sekolah aja kan bukan rohani loh ya, dikasih pelajaran aja kita bayar SPP kan gitu. Apalagi ini gembala yang memang misalnya dia full time itu tidak kerja, ya wis orang mesti rela memberi. Tetapi ada juga gembala yang memang pengusaha gede, dia malah ngasih jemaatnya juga ada. Saya dulu menggembalakan, saya malah masak sama istri saya. Jadi setiap selesai ibadah jemaat saya suruh makan. Jemaat saya dulu orang-orang nggak punya. Baik, mungkin saya boleh posisikan Bang Edi, saya bukan memojokkan atau bagaimana. Kalau Bang Edi menempatkan diri sendiri, kira-kira ada di posisi gembala atau sebagai dombanya nih kira-kira? Oh saya gembala Bang dulu, saya gembala. Oh dulu, yang saya sekarang? Dulu. Kalau sekarang saya gembalanya gembala, masternya. Oh. Jadi Abang menerima atau memberi? Oh, gini. Saya tidak masuk organisasi, tidak. Yang memberi dan menerima kan yang masuk di sebuah organisasi perkumpulan. Karena perkumpulan gereja ini nggak disebut gereja pun, kita ini gereja. Gereja kan orangnya, bukan itu organisasi ya, yang itu ya. Yang Anda maksud itu sebenarnya organisasi. Kalau namanya gereja itu ya kan sebutan dari sana. Gereja itu artinya orang yang sudah dipanggil dari gelap menuju terang. Gereja itu orangnya. Nah itu organisasi. Kalau saya sekarang sementara saya nggak masuk di organisasi. Nggak.
Oke, Bang Edi Badai. Sementara itu dulu, saya tadi ada pertanyaan yang sifatnya pribadi. Sementara ini live, jadi saya simpan aja buat nanti mungkin. Ya. Saya kembalikan ke Bang Handi. Terima kasih Bang Handi. Oke Pak Julian, nanti ditanya lagi, nggak apa-apa kok, bebas kok itu. Makasih ya Iwan Pila, sahabat Handi, dan Opa Channel, Pauji Channel, dan Menara Siar yang lain ya. Jangan lupa saling mengunjungi, terus saling mendukung, mensupport channel-channel Muslim gitu ya. Gini Pak Edi, sebentar Pak Edi. Tadi ada permintaan dari netizen, saya disuruh open cam. Saya bukannya nggak mau open cam. Tuntutan pekerjaan saya, mohon maaf. Tapi insya Allah next time ya, setelah saya keluar dari kerjaan itu, saya bisa open cam kok. Dijamin Andi Selebes ganteng kok, nggak ngecewain banget. Itu ya. Anda bisa ngebayangin lah seperti apa fotonya yang nggak jauh dari itulah ya. Terus baik Pak Edi, ini tadi agak sedikit saya pengen kencangin nih. Tadi kan janji kencangin ya. Gitu ya. Ini Yesus tuh waktu hidup ya, tuh dia nggak makan babi bro. Gak apa-apa ya. Tadi saya sambung aja nih. Nggak apa-apa. Terus beliau itu nggak no alkohol gitu loh. Nah kenapa saudara Kristen sekarang boleh-boleh saja? Ada apa ini? Silakan. Kencang Ini, ya. Oke. Jujur. Mana ada dia nggak jujur? Kalau nggak jujur, dikorek-korek aja, dibuka di Facebook, kalau di YouTube. Jadi gini, Yesus itu kan hidup, dia memakai tubuh yang memang hidup di zaman Taurat, bener nggak? Kalau zaman Taurat sunat ya sunat, tidak makan babi ya tidak makan babi, itu. Oh gitu. Ya. Jadi, tapi kenapa yang mengaku pengikut Yesus, pengikut Kristen kan pengikut Yesus. Betul. Nah kenapa justru makan babi? Jadi begini, Anda tahu nggak kenapa itu? Saya beri belum tahu toh. bahwa Ini. ya silakan. Jadi begini, Yesus atau Allah kita, kalau Anda disebut Allah kita ya, bahasaku aja. Itu tujuannya ke bumi, tujuannya kepada saya, kepada umat manusia itu nggak bikin agama, tapi menyelamatkan. Nah, sebelum Yesus selesai menyelesaikan tugasnya, maka ada aturan namanya Taurat. Makanya dikatakan di Alkitab, Taurat itu bayangan akan datangnya Kristus. Maka dikatakan satu iota pun sebelum dia datang itu tidak akan dihilangkan. Nah, akulah penggenap hukum Taurat. Misalnya gini, Bang Hendi mau ke pasar, mau beli bahan-bahan untuk nasi goreng, beli nasinya, beli tomatnya, untuk bikin nasi goreng. Nah, posisi Yesus adalah datang kepada Bang Hendi. Nih nasi goreng, lo nggak usah ke pasar. Oke, baik. Kalau menurut saya sih nggak kayak gitu. Kita nggak berselisih paham, nggak apa-apa. Yesus berkata gini, ya, tuh aku tak satu pun iota yang dihilangkan dari hukum Taurat. Ya, aku bawa Alkitabnya. Langit dan bumi ini belum runtuh kan gitu. Betul. Nah, sedangkan Paulus dalam Efesus 2 ayat 15 mengatakan kayak gini, dengan matinya dia sebagai manusia, segala peraturan dan hukum Taurat itu dibatalkan. Nah, sepertinya ini Paulus mengeliminasi pengajaran-pengajaran Yesus. Nah, saya mau bertanya, ini orang saudara Kristen ini pengikut Yesus apa pengikut Paulus? Anda di mana ini posisinya? Begini bro. Kalau Anda mau tahu sebenarnya apa yang dilakukan Paulus itu tidak pernah bertentangan sama sekali dengan Yesus. Nah, kalau Yesus mengatakan aku satu titik iota pun, itu bukan berarti dia itu memelihara hukum Taurat. Itu enggak. Tidak sama sekali. Yesus malah kadang-kala melanggar hukum Taurat. Edan ora dia. Edan. Karena dia pencipta hukum Taurat itu. Jadi tahu. Anda tahu nggak Yesus melanggar hukum Taurat? Kenapa? Ada beberapa itu mengutuk pohon ara, minjem keledai orang biar dibalikin. Terus bukan itu. Itu mah dosa-dosa yang dianggap Muslim, dosa Yesus toh bukan itu. Yang dia melanggar hukum Taurat, dia melakukan pekerjaan di hari Minggu. Itu hukuman berat itu. Melanggar hari Sabat. Melanggar hari Sabat. Karena Yesus bilang, kenapa kadang-kala orang-orang ini melakukannya dengan lahiriah. Dia memakai jumbe di pinggir-pinggir jalan, itu yang dikecam Yesus. Iya memang disuruh pakai pakaian begitu, tapi hatimu itu lebih buruk.
Jadi Yesus ngomong tentang esensi. Karena orang-orang Taurat ini nggak ngerti sebenarnya hukum Taurat ini adalah bayangan akan datangnya Dia loh. Bayangan akan sebuah penebusan. Allah nggak bikin agama, tidak sama sekali. Makanya kekristenan itu bukan niru Yesus, enggak. Yesus datang untuk menebus. Jadi bukan agama itu sama sekali. Nah, sekarang gini, sekarang ini apa sih fungsi Yesus di kehidupan Anda? Ya, apa fungsi Yesus di kehidupan Anda dan apa fungsi Paulus di kehidupan Anda? Monggo. Fungsi Yesus itu tidak ada lain dan tidak ada bukan, dia adalah menebus dosa manusia. Itu satu. Fungsi Paulus adalah meneruskan ajaran Yesus dan memperjelas. Karena banyak orang Kristiani, terutama orang Kristen yang dari Yahudi itu tidak paham. Anda tahu nggak kalau di tulisan Paulus itu justru memperburam? Oh, saya tahu sekali. Saya tahu sekali maksudnya, tahu sekali dalam artian orang yang di luar Kristen nggak ngerti, tahu sekali bahkan di kalangan Kristiani sendiri, Yudais, Adventis itu mereka sangat benci tulisan Paulus. Saya tahu ajaran Paulus, bro. Kan tadi kita berjanji kencengin ya. Kalau saya masternya ajaran Paulus. Nah, sama berarti kita. Oke. Iya, sama. Jadi gini, ajaran Paulus baik zamannya di Galatia, baik zamannya di Korintus dan lain-lain. Paulus adalah mantan pemberontak, di penjara 2 tahun di Sidon Pelik, ya. Kemudian namanya mantan nabi, mantan pemberontak. Perjalanan ke Damsik, Paulus ini masih dalam misi mau menganiaya murid-murid. Oke. Tapi dalam peristiwa itu dia rebah di Damsik, kemudian dibutakan matanya. Nah, ini kan semacam hukuman. Nah, kalau menurut saya, dan kedua adalah Paulus, Yesus itu belum pernah bertatap muka. Belum pernah bertemu. Saya juga belum pernah bertemu. Iya, bagaimana mungkin Anda mengatakan penerus? Justru saya mengatakan gini, surat-surat Paulus itu ya adalah hasil kreasi sendiri dan beliau mengatakan diilhami oleh Roh Kudus. Bagaimana menyikapi surat-surat terus dikatakan kitab suci? Bagaimana menyikapi ini? Oh, ini berarti Anda mau perebukan tentang kitab suci gitu loh ya. Gitu ya. Jadi gini. Oke. Jadi di zaman Paulus pun itu ada namanya sokok guru. Sokok guru itu memang ketika Paulus rebah dan dia bertobat, namanya dulu Saulus jadi Paulus, dia rebah, itu dia nggak sekonyong-konyong langsung diterima loh, itu ada prosesnya. 3 tahun dia menyendiri, ya kan? Nah, murid-murid Yesus itu ada Yohanes, Yakobus, Petrus. Pilar 3 ini dulu memang ketika ada Paulus nggak menerima. Kalau Anda nanti baca sejarahnya atau baca Alkitab semua, tetapi di perjalanannya, oh benar ini memang muridnya Yesus. Dan ajarannya semua sesuai dengan apa yang Yesus mau. Gitu, Bang. Anda mau tahu nggak itu Paulus pendusta? Ada ayatnya gini, oleh karena dustaku, gitu loh. Oleh karena dustaku, begini. Kekayaan alam akan melimpah, gitu ya. Begini, Bang. Jadi dengan Paulus berdusta, semuanya hebat, gitu loh, heboh, gitu. Jadi gini, ayat itu salah satu ayat yang dipakai Muslim untuk menyerang. Nah, kalau kita ngerti bahasa aslinya, pemasukan itu kita yang di dalam tahu arti dusta, misalnya arti nggak semua kata itu bisa diartikan, apalagi dipelintir kalau kita dari dalam tahu, gitu loh. Tapi Anda setuju nggak kalau Paulus pendusta? Kalau Anda tanya saya ya jelas enggak. Dia adalah. Tapi dia sendiri yang ngomong loh, oleh karena dustaku Ya itu lihat aja di bahasa Inggris, lihat di bahasa aslinya gitu, Bang. Oke, baik. Terus kemudian kan Paulus ini itu menulis surat loh, bahkan suratnya Anda tahu nggak salah satu suratnya itu loh, yaitu mencaci maki Yesus loh. Galatia 3:13 itu ya. Bilang gimana? Anda terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Ya. Artinya adalah bahwa Yesus digantung di tiang salib. Yesus dengan secara tidak langsung mengatakan, Paulus berkata bahwa Yesus adalah terkutuk. Ya. Kan kurang ajar ini Paulus, gitu loh. Bukan begitu. Ya, jadi begini, teologinya adalah Yesus untuk menggantikan Anda dan saya itu memang diajarkan dengan orang-orang yang berdosa untuk bisa menebus kita, walaupun dia tidak berdosa. Nah, bahasanya adalah kalau orang yang di tiang kayu salib itu orang yang terkutuk. Hukuman Roma pada saat itu adalah hukuman salib itu hukuman paling berat.
maka bahasanya terkutuklah. Sebenarnya pemaksudannya, nah iya gini, kalau Anda cuma ngikuti kacamata Anda, terkutuklah. Nah, kan Anda perlu keterangan dari yang tahu, dari saya gitu. Itu maksudnya bukan Yesus terkutuk. Yesus dibikin seolah-olah terkutuk untuk kita. Seolah-olah apa terkutuk? Ini kejadian fakta, Yesus digantung di tiang salib lah terkutuk. Lah iya. Dia digantung di tiang salib, iya. Kalau Anda percaya, amin. Tetapi itu bukan berarti dia salah loh. Itu loh yang dimaksud terkutuk. Dibikin terkutuk. Tapi yang jelas kan Yesus digantung. Kenapa sih mesti harus digantung di tiang salib, dibunuh gitu? Nggak ada cara lain apa gitu nebus dosa gitu selain digantung gitu? Karena kebetulan itu hukumnya hukum Roma. Mungkin kalau di Prancis guillotine. Kalau di Jawa mungkin disamblek. Kalau di Amerika sudah modern disuntik mati mungkin. Ya, kalau boleh beranalogi, kalau di Jawa misalnya Yesus itu nggak disalib ya? Dia apa? Oh enggak. Jawa? Dia apa dia? Nggak tahu ya hukuman Jawa itu apa. Hukuman raja-raja Jawa. Jadi gini nih, intinya kalau ada kekristenan terus pakai lambang salib, nah itu sesuatu yang modifikasi. Makanya kita yang asli nggak pakai itu, tapi pakai itu juga nggak apa-apa, bang. Itu kekristenan bukan agama, bukan hidup dari lambang dari Alkitab, no. Jadi dari lubuk hati yang paling dalam Anda benar-benar percaya itu kalau seorang Yesus itu utusan Tuhan, digantung, dianiaya begitu, Anda percaya benar gitu? Walah bro, 1000% percaya. Kakek saya itu kan saya tahu dari kakek saya kan keturunan Sunan Kalijogo tuh, jadi pendeta dia. Anda cek tuh di GKJ Wonosobo, dialah yang kita semua anak cucunya memang jadi orang percaya dan kita berbahagia. Tapi kita tetap diwanti-wanti, kamu tetap harus mencintai semua orang, terutama orang Muslim. Itu kamu harus kamu cintai, kamu hargai. Di kejadian tragis salib ini, ya ini salib loh, tragis loh. Lambungnya ditombak mati kan, berdarah, digantung, diikat gitu. Ini kan tragis banget. Tragis. Nah, tragis. Terus yang paling Anda percaya apa itu di balik ini semua? Bisa terangkan nggak? Saya nggak heran, karena semua nabi-nabi itu nabi ada, ya kan? Nabi ada itu kan semua tentang Kristus. Kalau Anda ngerti perjanjian baru ya, Yesus ngomong, semua nabi-nabi, semua kitab-kitab itu bicara tentang aku. Misalnya Abraham mempersembahkan korban domba, Allah memerintahkan keturunannya memberikan korban, itu sebenarnya berbicara tentang yang akan datang, yaitu Kristus yang akan menebus dosa manusia. Jadi menurut Anda itu yang mengutus Yesus ke dunia ini, ya Tuhan yang Maha Kuasa itu seakan-akan mengiyakan kejadian ini, gitu. Menurut Anda? Maaf ya, saya benarkan. Jadi saya nggak pernah, menurut Edi nggak pernah, Edi nggak ada. Menurut Alkitab, apa yang saya ucapkan semua Alkitab, boleh dicek. Jadi menurut Alkitab gitu loh, menurut Anda. Iya, oke. Jadi menurut Alkitab adalah memang Yesus ini ya dinubuatkan oleh para nabi. Saya pernah sering baca ayatnya, prainkarnasi, turun ke bumi, masuk kandungan Maria, lahir, terus dihajar di tiang salib. Itu adalah skenario dari Sang Pencipta menurut Bible, gitu ya? Ya. Yakin? Loh, itu nggak perlu ditanya yakin atau tidak. Kalau saya jadi Kristen ya sudah tentu yakin kok. Mau diganti sama apa saja, Hindu, Buddha, semua apa, duit sekepok, nggak bisa. Itu nggak usah ditanya yakin atau tidak. Tapi ini kan kejadian sangat tragis, terkutuk pula lagi, kok Anda yakin gitu loh? Nah, sekarang definisi yakin ya setiap orang ya. Anda yakin nggak dengan ini? Itu kan hak, satu hak. Yang kedua, kalau Anda tanya saya, ya saya sampai sedetik hari ini loh, eyang saya dari keturunan Sunan Kalijogo, dia punya hak untuk memilih. Ya tentu yakin toh bang, membuang sesuatu untuk menerima sesuatu itu pasti ada yang lebih berharga. Oke, baik. Kalau kira-kira nih, ini saya beranalogi, saya keluarkan dulu doktrin dalam diri Anda, saya kembalikan dulu ke posisi normal sebagai manusia tanpa doktrin, manusia tanpa iman. Anda diam sejenak, konsentrasi, saya keluarkan semua dulu, benak-benak yang ada dalam diri Anda, amankan dulu pikiran. Oke, sip. Terus kemudian Anda relax lebih dalam lagi, jatuh, mundur. Terus kemudian mundur ya, sip. Anda buang semua itu,
Terus saya tanya ke Anda lebih dalam lagi bahwa tolong katakan yang sebenarnya bahwa Anda tidak setuju kalau Yesus dikorbankan, disalib dan dibunuh. Silakan jawab tidak setuju. Saudara, saya tidak akan selamat dengan perbuatan saya. Walaupun saya tidur di gereja, saya berikan seluruh hidup saya bakar diri, tapi keselamatan hanya karena anugerah yang dari atas menggantikan diri saya, yaitu lewat pengorbanan Yesus. Itu yang ada di dalam diri saya. Kita nggak bisa selamat, Bang, dengan melakukan apapun. Karena apa sih yang bisa kita beri untuk Tuhan? Semuanya ciptaan Tuhan. Hanya Dia saja yang bisa menyelamatkan kita. Anda masuk ke sumur, Anda menggapai-gapai dengan kekuatanmu nggak akan bisa. Manusia Adam jatuh dosa itu begitu, putus hubungan. Tapi Dia yang mengulurkan tangan, tergantung kita mau atau tidak. Itu peristiwa itu ada terjadi. Dia tidak menciptakan agama, Dia menciptakan uluran tangan bagi kita. Setelah kamu bebas, kamu kembali ke seperti Adam yang semula yang tidak jatuh dalam dosa. Terserah kamu yang dibebaskan sebagai gereja, mau kumpul dengan cara apa, ingatlah itu sampai detik matimu. Itu sebenarnya simpel. Makanya kalau saya nggak ngomong tentang gereja ini, no. Oke, baik, Anda tenang lagi, sekali lagi. Saya dari segi penyelamatan sebagai Muslim, Yesus itu adalah, kalau mau disandingkan atau disamakan Nabi Isa, Nabi yang mulia diutus ke bumi untuk menyelamatkan umatnya pada waktu itu. Terus kemudian kami Muslim diajarkan bahwa ya, Nabi tidak mungkin dicelakakan, Pak. Insya Allah pasti diselamatkan oleh yang mengutus Dia. Sekarang lebih dalam, akui bahwa lebih baik berkata Yesus adalah Nabi yang mulia, pasti diselamatkan oleh Tuhan Sang Pencipta. Lebih dalam, jawab sekarang, katakan iya pada saya, monggo. Yesus di atas Nabi. Yesus itu bukan manusia keturunan Adam. Dia beda jauh, Dia adalah Allah yang jadi manusia. Percaya atau tidak, nggak apa-apa. Saya hanya berbagi iman, berbagi kejadian yang terjadi, dan saya adalah mewarisi hal yang terjadi pada waktu itu, dan saya bersyukur menerima anugerah itu. Saya tidak bermaksud bertentangan dengan Anda, enggak, saya hanya memberitahu, dan saya tetap mencintai Anda. Nggak apa-apa. Jadi kali ini saya belum berhasil bisa memeditasi Anda, tapi di suatu saat akan saya bisa melepaskan segala doktrin-doktrin dalam diri Anda. Saya mengajak Anda kembali bahwa manusia itu diberi akal untuk berpikir, bukan dengan imani saja, tentu dengan ada landasan berpikirnya. Apa itu landasan yang dibawa oleh yang bersangkutan? Pertama adalah Yesus diutus ke bumi itu menyelamatkan kaumnya waktu itu, untuk memberi syariat-syariat seperti cara penyembahan, bagaimana hidup dengan benar, bagaimana ngobatin orang sakit. Nah, jasa-jasa hidup Yesus ini menginspirasi kaumnya waktu itu. Kenapa mesti Anda sekarang setuju kalau orang yang baik ini harus menebus dosa manusia dengan cara dihajar, digantung, terkutuk, ditombak lambungnya, diikat, dipermalukan oleh orang banyak? Gimana menyikapi ini, bro? Begini, bro. Bisa Anda berpikir cerdas malam ini? Oke. Kita bukakan ya. Ini nggak ada apologet, nggak ada pendeta, nggak ada teolog yang berbicara seperti saya ini. Seandainya Adam nggak jatuh dosa, nggak ada ceritanya, ada Yesus, nggak ada ceritanya. Karena Yesus memang datang hanya untuk menggantikan kita. Itu satu-satunya cara pencipta menyelamatkan ciptaannya, itu dengan adanya Yesus. Kalau dulu Adam nggak jatuh dalam dosa, nggak ada ceritanya Yesus, nggak ada ceritanya salib, nggak ada ceritanya Alkitab. Nggak perlu, kita hidup menikmati aja apa yang diberikan Tuhan pada Adam dan Hawa. Tapi karena Adam dan Hawa ini jatuh dalam dosa, maka dia pasti harus dihukum. Karena Allah adil. Orang adil harus mati. Nah, bedanya konsep sekali-kali saya meditasi. Bayangkan Yesus di tiang salib sekarang. Bayangkan Yesus di tiang salib, diikat, dipaku, bahkan disisakan hanya tinggal celana dalam. Mohon maaf. Ya, bayangkan tentara Roma bawa tombak, nombak, lambungnya terure, ususnya keluar darah. Bayangkan sekarang, kalau mau menangis, menangis, kalau mau sedih-sedih, kalau mau marah-marah. Apa yang Anda ingin katakan dalam benak Anda melihat sekarang Yesus diperlakukan seperti itu? Apa yang Anda mau katakan sekarang? Silakan. Dia Allah yang baik sekali pada manusia.
rela mengorbankan dirinya demi keselamatan kita, dan manusia menolaknya. Itulah kesedihan dia dan kesedihan saya. Dia sudah berkorban demi kita semua, tapi ditolak, dicaci. Ya biarlah nanti di kelak kemudian hari banyak orang yang mengerti siapa dia. Baik, sekali lagi saya meditasi Anda. Anda tutup mata, Anda berada di kejadian itu. Anda di sebelah kiri Algojo. Bayangkan, lebih dalam lagi, ingat lambungnya, ingat tombak. Anda di sebelah Algojo sekarang. Anda di sebelah Algojo lebih dalam lagi. Apakah Anda mau menghalangi Algojo atau mau membantu Algojo? Jawab sekarang. Bangun. Saya tidak bisa berpikir apa-apa. Saya hanya berpikir itulah yang dinubuatkan nabi-nabi, bahwa dialah Mesias itu, yang memang dia punya tugas dan menyelesaikan tugasnya untuk kita semua. Apa yang Anda mau katakan sama Algojo? Mau mengutuk atau mau berterima kasih? Saya tidak sempat berpikir kepada Algojo, karena keadaan seperti saat itu saya sebagai orang Yahudi terjajah. Saya hanya melihat bahwa itulah setelah dia mati, menyerahkan tubuhnya, Eli Eli lama sabachthani, langit tertutup, tirai bayat terbelajar di dua. Artinya zaman Taurat sudah hilang, karena kalau zaman sebelum Yesus selesaikan tugasnya, orang masuk ke dalam tabut perjanjian mati, dan itu zaman Taurat selesai. Maka perjanjian yang baru sudah dilakukan untuk kita semua. Nah, kita adalah umat perjanjian baru yang menerima anugerah yang berbeda level kita dengan level zaman perjanjian lama. Anda sebagai orang Yahudi dekat Algojo waktu itu, Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah Anda nggak malu kalau dikatakan Anda pengecut, nggak membela orang yang mulia ini yang digantung, disiksa begitu? Anda nggak malu dikatakan pengecut? Jangankan malu dikatakan pengecut, keadaan pada saat itu, kalau Anda sebagai orang mungkin dari paham Arab, tahu sejarahnya, Petrus aja kadang sudah menyangkal 3 kali. Saking manusiawinya dia, pengecut dia. Maka Yesus ngomong, Petrus, sebelum kamu menyangkal 3 kali, sebelum ayam berkokok kamu akan menyangkal 3 kali. Tapi bedanya dia menyesal. Yudas malu karena sudah menjual, tapi dia hidupnya berakhir dengan bunuh diri. Oke, sekali lagi meditasi. Yudas adalah pengkhianat. Murid-murid yang lain pada melarikan diri. Anda tinggal berdua sama Petrus menyaksikan itu. Apa yang Anda mau katakan sama murid-murid pengkhianat ini? Tidak ada yang membela Yesus. Ada yang lari, ada yang menunjukkan. Katakan sekarang sebagai Anda orang Yahudi pada waktu itu. Lebih dalam lagi, Anda harus jujur. Katakan sekarang. Saya jujur, ketika murid-murid itu sedang kumpul, ya kan, memang penjajahan tentara Roma sangat kejam, sehingga sampai-sampai sebagai murid yang diajar juga tidak boleh kekerasan, tidak bisa apa-apa. Apa yang Anda mau katakan sama murid yang pengecut itu? Tidak ada yang membela gurunya, dianiaya, malah kabur. Apa yang Anda mau katakan? Artinya mereka memang rakyat biasa, bukan preman. Kalau preman mungkin sudah maju, ya kan, tetapi kekristenan justru tidak diajari untuk melukai orang. Ajaran Yesus, ya, karena Yesus sendiri juga tidak pernah membawa pedang atau membunuh sekalipun, karena itu ajaran. Anda tahu, kalau situ sama saya, situ nganggap saya gurumu, saya dianiaya oleh orang. Apakah Anda melarikan diri sama mereka pengecutnya, atau Anda membela saya? Kalau Anda guru saya dan Anda pernah ngomong sama saya, nanti ada saatnya aku akan dianiaya, aku akan dihina orang, dan aku akan dibunuh, maka saya teringat kata-kata itu. Dan saya sebagai orang yang diajar tidak boleh menggunakan kekerasan, tidak punya daya apa-apa. Dan murid-murid itu semua sejak 3,5 tahun diajar Yesus, dia sudah tahu bahwa nanti aku akan dianiaya pada saatnya. Itu murid-murid sudah tahu. Akan tiba saatnya. Kalau sudah tahu tiba saatnya, kenapa mesti mereka harus melarikan diri? Kenapa nggak membela Sang Maha Guru? Karena murid-murid itu bukan preman. Dia mungkin seperti saya yang punya rasa takut. Dan murid-murid itu, ini bukan masalah preman, ini harga diri. Harga diri. Murid-murid itu tidak punya harga diri. Oh my God. Tuh,
Dia manusia. Hmm. Karena ajarannya juga kita nggak boleh membunuh, nggak boleh menentang pemerintah, nggak boleh kita. Bayangin sekarang Yesus lagi digantung di tiang salib, tinggal memakai celana dalam kancut kayak gitu. Bayangin sekarang apa yang Anda ingin katakan kalau Anda melihat hal yang sama di muka bumi. Di tengah kerumunan massa ada orang berpakaian kancut. Apa yang Anda ingin katakan? Apakah Anda mengatakan, "Oi, kamu sama dengan Yesus"? Monggo. Gimana pertanyaannya? Bayangin sekarang Yesus di depan Anda di tiang salib memakai kancut digantung setengah telanjang, dan sekarang di dunia nyata Anda melihat orang yang sama. Apa yang ingin Anda katakan sama orang yang hanya memakai celana dalam di pinggir pantai itu? Apakah Anda mengatakan, "Oh, lu Yesus"? Gimana? Saya tidak bisa berkata apa-apa antara apa yang Yesus katakan dulu jadi kenyataan, antara kesedihan itu bercampur aduk dan kekejaman tentara Roma. Saya nggak bisa apa-apa kalau saya di saat itu. Oke, baik. Saya persilakan Anda minum dulu. Nanti selanjutnya akan saya meditasi lagi. Silakan minum dulu. Relax. Saya lemparkan dulu ke teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Ada yang mau bertanya ke Pak Edi, monggo. Sambil saya juga minum nih. Serius ini, dia yang minta yang serius loh. Oke, ada yang lain mau bertanya, monggo. Pak Julian, silakan dilanjut. Halo, nggak ada yang mau bertanya? Pak Roni, Pak Natael, silakan. Yang Rewa, Saya mau bertanya Bang Andi. silakan Bun. Bang Edi, Yesus kan Tuhan. Dia kan Maha Bukan. Kuasa. Dia manusia. Manusia, tapi anak Tuhan ya, anak Bapa ya. Ya apapun dia bukan keturunan Adam. Dia punya misi untuk menyelamatkan kita melalui darahnya. Beda ya. Kan selama ini kan saya yang tahu dari Kristen yang lainnya kan kalau Yesus tuh anak Bapa, terus juga Yesus itu juga Bapa, gitu kan. Jadi pertanyaan saya adalah, Oke. kalau misalnya dia itu Maha Kuasa, kenapa terus dia disiksa dibunuh di tiang salib? Sebenarnya kalau dia mau menghapuskan dosa, dia nggak perlu seperti itu. Cukup. Ya, dia kan misalnya dia Allah Maha Kuasa misalnya, cukup dengan memaafkan atau memberi tidak ada dosa untuk orang pengikutnya gitu. Begini. Saya senang dengan pernyataan ini karena ini pernyataan basic ya. Pernyataan basic. Kalau kita di Kristiani itu sangat tahu, tapi di luar Kristiani ini perlu saya beritahu. Maksudnya bukan berarti Anda harus percaya, enggak. Jadi gini, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu keadilan Allah itu tidak bisa diotak-atik. Rule-nya adalah ketika orang salah mati, tidak bisa dimaafkan. Nah, tetapi dia memiliki kasih, adil dan kasihnya ini berjalan bersama. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan Adam keturunannya ini adalah menggantikan dosanya. Ketika Anda sebagai ibu bupati misalnya, anak Anda penjual narkoba, di penjara, Anda tidak bisa langsung, kamu bebas. Enggak, karena ada aturannya, ada rule-nya. Maka semaksimalnya adalah apa? Yes, aku tak gantikan anakku. Nah, role-nya Tuhan bisanya begitu. Maka satu-satunya cara menyelamatkan Anda dan saya, yaitu dengan dirinya sendiri yang menjadi manusia menggantikan kita. Berarti itu satu-satunya cara. Dengan kata lain, Tuhan, Yesus itu adalah Tuhan gitu. Yesus adalah Bapa yang menjadi manusia. Masuk ke dalam dimensi ciptaannya. Dia memiliki dimensi ciptaan, dia masuk ke dimensi ciptaannya. Saya paham yang Anda maksudkan. Masalahnya, kalau emang dia itu adalah Tuhan, kenapa dia mau mati dibunuh? Terus karena gini, bukannya kalau Anda tinggal bilang aja, udah aku Tuhan, gampang, kamu udah nggak perlu berdosa, saya maafkan, kan bisa? Oh, nggak bisa. Makanya saya bilang nggak bisa. Manusia itu Anda beramal, tidur di masjid, bagi kita nggak bisa diselamatkan. Perbuatan kita itu nggak ada apa-apanya, nggak bisa membuat kita kembali ke Dia, nggak bisa. Hanya karena anugerah. Nah itu konsep kita. Iya, tapi makanya, kan dia jadi nggak nampak maha kuasa lagi, nampak lemah. Apalagi dia dihina seperti itu. Oh, Anda ngomong tentang Yesus. Dia itu manusia. Dia itu manusia seperti Anda dan saya.
Kalau saya laki-laki miliki kontrol, Yesus juga miliki kontrol gitu loh, sama. Bahasanya. Bener. Nggak boleh. Ya, iya. Zakar lah, zakar. Zakar lah. Kemaluan. Ya, Kemaluan. Terus dia berak, cebok, sama dengan kita, nggak ada bedanya. Dia harus sama dengan kita. Memiliki rasa takut. Oh gitu. Oh iya loh. Nah makanya gini kalau dengan saya. Untuk dari pandangan Bang Edi ini sendiri, sebenarnya Yesus Tuhan apa enggak sih? Yesus Bapa yang jadi manusia. Nangkep nggak? Berarti kan dia Tuhan kan? Aslinya Tuhan, tetapi dia memiliki kehidupan yang gravitasi, ya ikut. Kan dia dari benihnya Tuhan. Kan dia dikandungan Maria 9 bulan, ya kayak Anda dan saya lah. Maksudnya kalau pandang Yesus, pandang kita dulu loh, sebelum dia bangkit loh. Kalau pandang Yesus, ya pandang Anda dan saya sama. Nah, tapi kenapa waktu digantung dia sempat bilang Eli Eli lama sabachthani itu? Nah ya dia kan, padahal dia Tuhan juga. Dia manusia, aduh. Iya, maksudnya kan itu kan penjelmaan lah. Dia pura-pura jadi manusia misalnya gitu. Bukan pura-pura jadi manusia, dia menjadi manusia benar. Nggak pura-pura, Bu. Kalau pura-pura itu etok-etok. Iya, oke lah manusia beneran. Oke lah, saya anggaplah manusia beneran ya. Terus kenapa kalau dia sampai bicara seperti itu, minta tolong gitu? Nah ya karena coba kamu ya dicekek orang, tolong kan gitu. Gimana sih? Masa dia maha kuasa? Masa kan dia maha kuasa? Dia nggak maha kuasa, siapa bilang? Ya. Anda kan bicara dengan saya. Oh, ya ini menurutnya Abang Edi ya. Oke lah. Iya. Bang Edi ini beda ya sama Kristen-Kristen lainnya ya. Makanya tuh peluru Anda jangan banyak dibuang. Dia adalah manusia. Ketika menjadi anaknya Adam dan Hawa. Menjadi anaknya Maria dan Yusuf. Oh iya. Tapi Bang Edi, sebenarnya semua orang yang hidup tuh akan mati, itu aja. Nah iya. Jadi kalau Bang Edi bilang itu jadi karena dia berbuat dosa, jadi dia harus mati, nggak gitu. Semua yang hidup. Tapi nggak, Elia nggak mati tuh diangkat tuh. Iya, ada beberapa nabi seperti itu ya kan. Iya. Ya udah Tuhan Elia lah. Yesus mati. Kalah ya sama Elia ya. Iya kalah. Tapi bangkit di hari ketiga. Tapi jangan salah. Nek Al-Quran memang mencatat dia diserupakan, dia digantikan, dia tidak disalib, nggak apa-apa. Kan Anda tanya saya, dia mati dan 3 hari bangkit. Ya saya nggak membantah itu apapun yang bangkitin Tuhan atau onkelos. Yang membangkitkan adalah ada 2. Dia dibangkitkan di dalam nubuatan, tapi dia juga membangkitkan dirinya sendiri. Oke, berarti yang bangkitin Tuhan Yesus sendiri atau onkelos? Yesus bangkit sendiri. Oke, kalau kata Yahudi yang bangkitin Yesus itu onkelos. Ya, itu mana yang benar nih? Yahudi urusannya, Yahudi nggak ada yang benar. Waduh, terus untuk kita Muslim yang nggak tahu sejarahnya nih, yang mana yang benar? Yahudi atau Edi? Edi. Kenapa bisa gitu? Karena Edi sesuai dengan Alkitab. Lah, Yahudi sesuai dengan Talmud. Loh, Talmud itu kan perjanjian lama. Apa? Wah. Talmud tak bilang di perjanjian baru dikatakan perjanjian lama kalau dibandingkan dengan Kristus itu tai. Nah, itu Alkitab mengatakan. Nah, Anda kan nggak tahu. Oke. Enggak, maksudnya gini loh. Gini, tak bilang. Yesus itu kadang mengatakan kepada Petrus, iblis kok. Itu memang ada. Jadi gitu. kalau iya. Berarti Yesus itu untuk mengganti hukum Torah ya? Menggenapi. Anda siapa? Kayaknya kok asing sih. Baru ya? Salam kenal. Sama siapa namanya? Kores siapa, Bro? Wah, kamu siapa? Kores. Oh, aku kalau dengar orang itu dari suaranya aja tahu. Maksudnya mutunya tuh kelihatan. Oke. Kelihatan mutunya ya. Ini mutunya gue gimana? Mutunya di bawah Ustadz Tahta, di bawah yang di sini lah. Iya, pasti alhamdulillah. Nah, ini subhanallah. Justru ini guru saya ini. Itu contohnya Bang Edi itu gambar Teletubbies. Ini ke Ibu Aisyah dulu deh sebentar sebelum ke Kores. Kores itu guru saya loh Pak Edi, guru saya itu. Oh, itu berarti guru gendul itu. Bukan Bang Handi guruku. Enggak. Gini. Saya tahu orang yang berkualitas dan tidak. Itu saya tahu. Nggak usah dibohong-bohongi. Ibu Aisyah. Ya sebentar. Ibu Aisyah dulu dari Australia. Kalau Anda bisa bahasa Inggris boleh, kalau bahasa Indonesia boleh. I cannot speak English.
Halo, salam kenal Pak Edi Badai. Dan kenal Anda dengan siapa? Dengan Ibu Aisyah. Aisyah. Aisyah itu istrinya Nabi Muhammad ya. Aku suka nyanyinya Aisyah yang Nggak boleh nyanyi, nggak boleh. Oh nggak boleh. Sadis loh. Gue nggak boleh sentuh apapun nih. Aku ada pertanyaan nih. Kalau memang Yesus tidak menikah, pertanyaannya sih simple. Sebenarnya simple, pertanyaan bodoh mungkin. Mungkin Pak Edi pikir saya ini bodoh. Yesus kan tidak menikah. Kenapa pria laki-laki Kristiani yang memanggil dirinya pengikut Kristus menikah semua? Karena Yesus tidak mengajarkan aturan. Yesus itu nebus dosa Anda dan saya. Bukan berikan aturan ini lu mesti gondrong, lu mesti gini ikut gua, enggak. Dia datang justru untuk memberi jawaban kepada kita. Dia itu medicine, obat buat kita. Dia nggak beri aturan. Yesus datang tidak memberi agama. Kekristenan bukan agama. Kekristenan bukan agama, tapi Bukan. adalah Relationship, man with God. Jadi kalau begitu bagaimana kalau begitu cuma mengajarkan hubungan antara manusia dengan Allah, berarti tidak bisa digunakan untuk basis untuk keluarga, rumah tangga, bisnis, seperti itu, kayak peraturan-peraturannya, karena semuanya cuma berdasarkan hubungan antara manusia dengan Allah. Begini, kekristenan adalah kalau kita mau dalam, aku merangkal yang dalam, yang gerejawi bisa, yang dalam bisa. Mau yang mana nih? Yang umum atau yang dalam? Terserah apa yang Oke, Edi yang- nyaman. Yang Anda nangkap aja yang umum ya. Jadi gini, seluruh hukum itu diringkas dalam hukum kasih. Kemarin aku di Zoom sudah dikatakan, loh kasih itu kan laki-laki dan perempuan lalu nge-set, Anda kelihatan bodoh kalau begitu. Seluruh hukum itu diringkas dalam hukum kasih. Kasih Tuhan kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Ketika Anda mengasihi saya, Anda tidak akan menyakiti saya. Ketika Anda mengasihi saya, Anda tidak nyolong. Anda bahkan mendorong saya untuk lebih baik. Itulah kasih. Ketika saya menjadi musuh Anda, kalau Anda mengasihi saya, Anda mendoakan saya, itulah kasih. Hukum kasih itu menurut saya, maaf untuk memperkenalkan diri, saya itu mualaf. Saya dulu juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Anda bekas malaikat juga nggak apa-apa. Gini, saya bukan minta maaf dengan Pak Badai. Maksudnya saya memperkenalkan diri gitu. Jadi hukum kasih itu cuma baiknya apabila, sebentar saya duduk sebentar. Hukum kasih itu cuma baiknya apabila gimana ngomongnya? Apabila saya lost. Boleh lanjutin Pak Badai? Ntar saya balik lagi. Baik Bu, terima kasih. Bu Aisyah karena biasa pakai bahasa Inggris, jadi kadang-kadang dia untuk Nggak apa-apa. bahasa Indonesia itu apa Iya. katanya? Saya penuh maklum. Dia anak di Australia. Saya Ya, bahasa terharu. Indonesianya udah gimana. Tapi kalau berbahasa Inggris saya yakin lu dihajar nanti Bu Aisyah. Oh, saya siap Kalau dihajar. nggak ngerti ntar. Daripada siap dihajar. Oke, baik. Yang lain silakan yang mau bertanya. Ya, Kelvin silakan, Mas Kelvin. Mas Kelvin, Polres. Mana ini anak? Ya itu tadi bro, aduh saya kok jadi Anda ini kok semakin apa ya? Ini Anda pernah berbicara kayak gini. Bahwa banyak Kristen masuk neraka. Terutama yang saya boleh sebut apa gimana? Apa Anda yang Bebas, sama saya bebas. siapa sih yang aku Saya hanya mengajarkan apa yang diajarkan Alkitab. Monggo, siapa sih Kristen yang masuk? Siapa sih Kristen yang masuk neraka itu? Siapa sih? Semua orang kalau nyebut dirinya Kristen tapi dia tidak percaya dengan sungguh-sungguh pada Kristus, dia masih neraka semua. Ukurannya adalah bukan Kristen, bukan KTP Kristen, bukan ke gereja, bukan. Ukurannya adalah Roma 10 ayat 9 dan 10. Kalau kamu mengaku bahwa kamu orang berdosa, bisa melakukan apapun untuk hubungan dengan Tuhan, tapi ada penebus dosa dan kamu menerima dia, menerima karyanya 2000 tahun yang lalu, detik ini juga Anda diselamatkan.
peduli orang itu Kristen atau orang itu masih di pedalaman, tetapi keselamatan itu adalah bukan masalah KTP, bukan masalah orang ke gereja, bukan, tapi iman. Kalau begitu percuma dong Yesus menebus dosa kalau masih ada Kristen yang masuk neraka. Apa fungsi penebusan dosa itu? Ayo. Begini, Kristen yang masuk neraka, Anda tidak nangkap esensi saya. Islam yang pura-pura Islam, ya, misalnya mau nikah nih, adik saya tuh kurang ajar mau nikah dengan orang Islam, dia ngucap syahadat padahal aku ki mau ikut apa jenenge upacara aja, sebenarnya mau nikah aja. Nah, yang seperti itu Kristen juga ada, Bang. Gitu loh. Jadi tapi ini kan ada yang penebusan dosa, kalau di Islam nggak ada penebusan dosa. enggak, maksud saya kalau orang, janganlah orang Kristen lah, jangan orang Kristen lah, orang Arab tuh loh. Orang Arab hanya kiai, ketika dia tetap Islam, tetapi dia percaya dari hati, orang nggak ada yang tahu. Dia percaya bahwa Yesus ada juru selamatnya. Dia diselamatkan. Itu Islam bukan hanya kiai, kalau percaya dari hati. Makanya yang Kristen, Yesus kan ini Yesus kan menebus dosa. Nah, kenapa mesti harus Kristen lagi masuk neraka? Dosanya udah ditebus, kok sama Yesus gimana tuh? begini maksud saya, Kristen kan sekarang jadi agama, bener gak? Nah, orang ditanyai KTP mau apa Islam, aku baptis, kuncinya adalah dari hati. Maka kekristenan itu bukan lahiriah, kuncinya dari hati. Mau orang jadi pendeta itu loh, kalau hatinya tidak percaya bener, dia masuk neraka, Bang. Terus nggak usah tutupi lah, gitu. Oke. Saya kira konsepnya sama. Oke, baik, saya ke yang lain, Pak Julian atau yang lain silakan mau bertanya. Monggo. Saya seperempat lagi ya, kapan-kapan sambung lagi biar terus lah. Oke. Mohon izin Bang Edi, Bang Andi. Silakan Bang. Pak John, silakan Pak John. Sebentar, mohon izin sebentar. Itu ada namanya Ani Natali, tolong geser ke room lain, tolong arahin Pak Zul mana hostnya? Kau bisa nggak ngarahin? Ani Natali teman saya itu. Kalau di sini aja nggak apa-apa, dia denger dulu. Oh jangan dulu, nanti takut mentalnya ini dia. Takut mentalnya itu teman saya, itu teman sekolah. Busonya. Iya, Dad. Pindahin. Tolong arah. Caranya gimana? Arah. Lain ke room admin aja atau kemana gitu. Berdua sama Dedi. Loh, Kemana? Mau ke ruang mana, Dad? Ani Natali. 20 menit lagi ya. Sembarang. Hah? Diskusi aja sama Dedi. Diskusi ya. Diskusi. Apa tuh namanya? Anis Natali. Ani Natali itu teman saya, teman sekolah itu. Oke, saya kesana dulu ya. Oke, thank you, Dad. Ayo sama-sama, Ani. Silakan lanjut. Oke, untuk siapa tadi mau bertanya? Pak John dulu sebelum Pak D. Pak John, silakan Pak John. Dua lagi ya. Karena saya mau Iya, Pak pacaran. Nanti kalau nggak sambung lagi. Iya. Monggo Pak John. Selamat malam Pak Edi. Selamat malam Pak John. Mau gini nih Pak Edi. Yesus kan turun ke dilahirkan di bumi, dilahirkan ya Pak Edi. Ya. Sebentar dulu. Ani, tolong itu kan ada ini. Tolong pindah ke room diskusi nih, Ani. Ya. Oke. Itu ada petunjuknya itu di situ. Breakout room tau nggak? Aduh, tolong Arit Bang Ani. Rekrut. Terus? Aran busanya. Nggak bisa, aku Bang, nggak ngerti kaptek. Oh sudah, itu kan ada nih, itu kan ada kotak 4 di pojok atas, breakout room, baru ada room diskusi nih. Iya ya, sudah. Ngerti Baru nggak? Ayo jangan Arahin. Kemana? Nggak usah pakai kamera, Dek. Oh iya. Nggak usah pakai kamera. Jangan pakai kamera. Aduh. Breakout room, ada kan breakout room kotak 4 itu kan, coba kamu tap kamera, tap ini, tap layar kamu, ada breakout room. Iya, sudah. Terus kemana? Diskusi. Salam jumpa. Minum jeruk anget dulu ya. Perkenalkan, nama saya Edi Badai. Woi Badai. Tapi lebih lengkapnya Edi Badai Aqua. Apa itu Aqua?
Edi Badai agak kurang waras. Ya, memang untuk menyampaikan sesuatu yang dahsyat dan murni, memang kita harus agak kurang waras. Apalagi saya menghadapi saudara-saudara saya yang juga kadang mengedit, memframing video saya. Mereka itu kan orang waras, jadi harus dihadapi dengan cara yang kurang waras. Edi Badai Aqua, Edi Badai agak kurang waras. Tetapi terimalah apa yang saya sampaikan supaya Anda menjadi waras. Oke? Dan dasar dari semua itu, saya yang sudah mengalami pencerahan dan saya yang sudah menjadi manusia ilahi karena ada roh Tuhan di dalam saya. Dasar saya adalah mencintai semua makhluk dan mencintai alam ini. Hablum minanas, hablum minallah, hablum minal alam. Kalau orang Buddha bilang sabe sata lavantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. I love you all. Bersama Edi Badai.